Iya. termasuk Tapi wah. kalau misalnya kita lihat berita pasti Iya. syarat dengan konflik. Iya, Nah, iya, iya. ini kalau misalnya saya boleh bicara adalah ketika zaman PB 12. PB 12 dengan sengaja tidak mengangkat permaisuri. Oh iya. Bener ya Pak ya? Bengawan Solo, riwayatmu ini sedari dulu jadi perhatian. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Kick Out. Nah, Sobat Kick Out, judul thumbnail yang tadi kalian lihat di thumbnail Kick Out bukanlah sebuah clickbait. Surakarta atau Solo dulu pernah menjadi daerah istimewa, walaupun hanya beberapa bulan. Ini mungkin membuat kita bertanya-tanya selama ini, kenapa Yogyakarta yang sama-sama daerahnya Mataram atau kekuasaan Mataram pada zaman dahulu bisa menjadi daerah istimewa, sedangkan Solo tidak. Ada sejarah panjang di balik itu semuanya. Kita akan coba ulas satu persatu. Ketika awal masa kemerdekaan di 1945, sebenarnya Solo sudah diangkat menjadi daerah istimewa. Walaupun pada awalnya adalah Jogja yang diangkat menjadi kota atau daerah istimewa, karena Sultan Jogja pada waktu itu sangat intens dan sangat berkecimpung aktif dalam kemerdekaan Indonesia. Ini ditentukan juga oleh di literasi-literasi yang saya baca, mungkin pada waktu itu adalah bisa disimpulkan sebagai kurangnya pengalaman ataupun pengalaman politik pemerintahan pada Raja Solo terhadap rakyatnya. Inilah yang membuat adanya jarak antara rakyat dan juga Raja Solo pada awal-awal masa kemerdekaan. Gerakan-gerakan yang bersifat nasionalis sebenarnya sudah lama berada di Surakarta, atau yang mungkin sekarang kita bisa lebih familiar menyebutnya dengan kota Solo. Dulu kota Surakarta atau Solo menjadi kawah candra di muka di mana pergerakan-pergerakan nasional itu berada. Puncaknya adalah ketika ibu kota dari Indonesia dipindahkan dari Jakarta ke Jogja. Itu adalah momen di mana pergerakan-pergerakan nasional yang tadinya ada di sekitar Jakarta ikut berpindah ke daerah-daerah penyangga di Yogyakarta. Salah satunya adalah di Solo. Pergerakan nasional ini menjelma menjadi pergerakan anti swapraja atau yang biasa kita sebut dengan anti feodalisme. Mereka tidak menginginkan adanya monarki yang ada di republik ini. Itulah kenapa mereka tidak menghendaki adanya kerajaan-kerajaan atau daerah-daerah yang masih berbasis dalam kerajaan. Mereka menginginkan semuanya dilebur menjadi satu bernama Republik Indonesia. Nah, keluguan dari Raja Solo sendiri yang diangkat dalam usia belasan tahun oleh ayahnya untuk menjadi raja dan minimnya pengalaman politik yang dimilikinya, inilah yang mungkin bisa dikatakan sebagai awal mula menjadi terpecahnya hubungan antara pejabat-pejabat kerajaan di Surakarta dengan rakyatnya sendiri. Itu kenapa ada beberapa patih yang diangkat dalam kerajaan Surakarta. Dalam bahasa Republik mungkin patih ini seperti Perdana Menteri. Raja hanya bersifat sebagai ikon kekuasaan, tapi yang menjalankan pemerintahan adalah patihnya. Dan
Gilanya adalah Barisan Nasional mulai menculik dan membunuh beberapa patih yang diangkat oleh kerajaan Solo, mengakibatkan chaos di dalam kerajaan atau negeri itu sendiri. Sampai hingga akhirnya pemerintah pusat harus turun tangan karena menyadari banyaknya penculikan-penculikan yang dilakukan oleh para Barisan Nasional kepada para pejabat kerajaan Nagari Surakarta. Bagi pemerintah Kasunanan Surakarta Hadiningrat, karena pada saat itu Sunan atau Raja Solo beserta ibunya beserta patih diculik paksa oleh barisan banteng yang dipimpin oleh Dr. Muardi, yaitu seorang yang berhaluan nasionalis dan sangat tidak mendukung feodalisme yang ada di Surakarta. Dalam penculikan itulah akhirnya terjadi penekanan kepada Raja Solo, Raja Surakarta maksud saya, yang pada intinya dia harus melepaskan tahtanya dan tidak lagi berpengaruh di daerah Surakarta hingga melepaskan jabatan sampai dipanggil dengan panggilan kebanyakan, tidak seperti raja-raja yang dipanggil dengan Sinuwun ataupun yang mulia misalnya, tapi ia dipanggil dengan sebutan Bung. Itu yang menjadi tuntutan Barisan Nasional, terlebih adalah Barisan Banteng dari Dr. Muardi dan pengikutnya kepada Raja Solo. Di tengah himpitan dan tekanan yang diberikan kepadanya dan keluarganya, ia harus menyerah demi keselamatannya. Ia akhirnya melepaskan kekuasaannya sebagai raja pada waktu itu dan juga membiarkan keratonnya dikepung oleh para pemuda dan para masyarakat agar bisa dikabulkan permintaan daripada rakyat. Ini membuat pemerintahan Soekarno pada waktu itu mengambil langkah untuk cepat membekukan atau mungkin bisa dibilang untuk membubarkan keistimewaan yang pernah diberikan kepada daerah Surakarta. Padahal sebelumnya Soekarno dan Hatta beserta pemerintahannya pernah mengakui Jogja dan Surakarta sebagai daerah istimewa tidak hanya dengan lisan tapi dengan piagam, yaitu yang bernama Piagam Kedudukan. Piagam yang mengakui, pemerintahan Indonesia mengakui bahwasannya Jogja dan Solo sebagai bagian dari Indonesia yang berdasarkan keistimewaan-keistimewaan di dalamnya. Itu makanya disebut daerah istimewa. Nah, Sobat Kikaut, ada yang lebih menarik sebenarnya dalam Kasunanan Surakarta Hadiningrat itu sendiri adalah pribadi daripada Pakubuwono ke-12 yang sampai akhir hayatnya tidak mengangkat permaisuri. Beberapa orang ataupun beberapa literasi dan beberapa sumber mengatakan bahwasannya dia tidak mengangkat permaisuri karena itu adalah permintaan dari ibundanya. Ia sangat menghormati ibundanya hingga akhirnya ia tidak mengangkat permaisuri. Tapi dia mempunyai banyak selir hingga dia mempunyai beberapa anak yang terlahir dari selir-selirnya. Katanya nih Pak ya. Iya, iya. Berarti kalau misalnya Keraton Jogja kita tahu sebagai raja plus sekaligus gubernur seumur hidup di Jogja, mereka nggak pusing dengan pembiayaan untuk keratonnya sendiri. Nah, kalau di Solo itu sistemnya gimana Pak? Kalau Jogja seperti itu memang secara mekanisme seperti itu. Namun kalau di Keraton Surakarta ini beda Mas. Keraton Surakarta ini kebetulan raja itu bukan menjadi PNS, bukan menjadi kalangan dari gubernur apapun, tidak. Namun di sini murni asli sang pemangku adat. Didombain oleh adik-adik kandungnya. Iya. Itu. Jadi sampai sekarang ini Keraton Surakarta kebetulan
rajanya ya tetap raja, Iya. tidak akan memangku dengan beberapa pemerintahan di luar keraton. Oke, nah berarti Iya. untuk masalah ekonomi dari Keraton Solo ini sendiri biasanya selain dari APBD biasanya ada dialokasikan dana kan Pak ya? Iya, Nah iya. itu biasanya dari apa? Dari wisata-wisata atau Ya, gimana? Setahu saya dulu Mas, ketika masih Sinuwun atau Raja Paul 12 masih Sugeng, itu memang dari pemerintah ada. Oke. Terus setelah beliau surut tahun 2004, akhirnya juga masih ada. Namun sampai sekarang ini saya sudah tidak dengar lagi gaung dari subsidi pemerintah itu masih ada atau tidak. Ya cuma mungkin dari wisata juga ada, Iya. dari beberapa komunitas apa namanya ya orang Jawa menganggap peduli atau yang disebut donatur itu mungkin sudah Iya. ada. Namun ya sebenarnya itu yang namanya keraton kan cagar budaya. Iya, Seharusnya pemerintah itu cawe-cawe iya. masalah pembiayaan itu. Salah satu Mas untuk honor abdi dalem Oke. yang sampai sekarang ini nun saya mohon maaf, saya sendiri sudah mengalami bertahun-tahun, jadi sangat prihatin Mas. Namun tidak dipikir masalah itu. Yang penting di sini ini suwito keraton untuk ngemban jejiban untuk melestarikan budaya keraton sampai akhir zaman biar lestari gitu Mas. Berarti bisa dikatakan sekarang itu untuk yang masalah ekonomi Solo itu berdiri mandiri ya Pak ya? Iya, kebetulan mungkin ya dikatakan mandiri juga bisa. Karena sampai sekarang ya terbukti dari Pemkot atau dari pemerintah provinsi itu saya sudah tidak dengar lagi apa masih ada atau tidak Mas itu. Iya, betul sekali. Oke, Keraton Solo ini sebagai keraton yang ya salah satu yang tertua ya Pak Setiaji ya Oh, iya. di Indonesia ya. Di Ya, era zaman sekarang di era memang zaman ini sekarang, iya. termasuk Tapi Wah. kalau misalnya kita lihat berita pasti Iya. syarat dengan konflik. Iya, Nah, iya, iya. Ini kalau misalnya saya boleh bicara adalah ketika zaman PB12 dengan sengaja tidak mengangkat permaisuri. Oh iya. Bener ya Pak ya? Iya, betul. Kalau misalnya dilihat dari kacamata Pak Setiaji, itu gimana Pak? Gimana? Oh iya. Menurut Bapak? Begini, saya selama jadi abdi dalem Mas, kalau mendapatkan kawruh atau ilmu suatu yang namanya dengan pengetahuan keraton itu dari Yayasan Kabudayaan Keraton Surakarta tadi atau di Sang Paworo, Pawiatan. Jadi saya menerima pelajaran itu dari situ dan sumbernya dari dalam keraton, dari sumber perpustakaan keraton. Jadi gini, ingkang sinuwun Kanjeng Sunan Paubono II tidak punya permaisuri kan ngemban dari amanah ibundanya. Oh gitu. Memang dari amanah Iya. ibundanya. Amanat dari orang tua, dari seorang ibu kandung. Jangan kamu mengangkat seorang permaisuri. Itu sudah diamanatkan beliau oleh bundanya kepada sang raja itu sejak masih remaja. Jadi betul sekali Mas, beliau sangat taat sekali dengan ibundanya, ibu ratunya. Jadi sampai beliau wafat memang tidak mempunyai yang namanya permaisuri. Cuma mempunyai garwa ampil Nggih. atau priantun dalem jumlahnya 6. Dengan putra-putrinya 35. Itu. Terus yang ya gimana? Untuk yang PB13 sekarang itu adalah Iya. anak dari Ya begini, saya urutkan. Kebetulan garwo dalemnya atau yang namanya garwo ampilnya itu satu, namanya itu Gusti Kanjeng Ratu Handayani-rum. Yang kedua Gusti Kanjeng Ratu Pradapaningrum. Yang ketiga Gusti Kanjeng Ratu Retnaningrum. Yang keempat Gusti Kanjeng Ratu Rogaswara. Yang kelima Pujaningrum. Yang terakhir itu adalah dari Pujaningrum. Jadi 6 garwa ampil itu ada yang melahirkan seorang putra raja yang paling tua sendiri, yaitu raja sekarang ini dari Gusti Kanjeng Ratu Pradapaningrum. Beliau mempunyai saudara 10 kandung. Nah, ini angger-angger Mas. Kalau raja mangkat seandainya mempunyai permaisuri, yang akan menggantikan adalah putra kandungnya yang laki-laki yang paling tua. itu sudah ada wasiat. Sejak dulu turun-temurun. Gitu, turun-temurun. Tapi Nah. apakah PB12 pernah mengatakan itu Pak? Itu sudah naluri dari sejak dulu. Oh maksudnya itu Ya, itu- dari itu- yang leluhurnya. Iya maksudnya gitu ya. Terus yang kedua, seandainya raja itu mangkat tidak mempunyai permaisuri, namun mempunyai garwa ampil, yang diangkat tetap yang paling tua walaupun dari selir. Nyun sewu Pak. Tapi sebelum kejadian di PB12 apakah pernah ada kejadian seperti ini? Maksudnya tidak ada permaisuri tapi mengangkatnya dari garwa ampil. Itu pernah nggak Pak? Ya, kalau peradaban zaman dulu pernah Mas, juga pernah. Karena itu raja-raja dulu itu yang diklaim yang paling tua laki-laki itu otomatis menjadi raja. Termasuk
raja sekarang ini laki-laki, Iya. belum punya kakak perempuan namun dari ibu lain. Akhirnya menjadi Raja Pakubono 13. Nah, saudara kandungnya ada 10 beliau kebetulan. Betul. Gitu. Nah, sampai sekarang lestari seperti itu, hingga sekarang malah terjadi seperti ini. Iya. Ya, seperti ini. Jadi saya salah, malah orang Jawa mengatakan malah saya tuh ikut prihatin, Mas. Betul, betul, Kenapa betul. kok sampai seperti ini? Betul, Nah, betul. Makanya ya Iya. sebagai orang Indonesia Iya, yang betul. menjadi bagian dari Jawa sendiri pun ya kita ikut prihatin. Iya, betul, kenapa Mas. kenapa Iya. sampai seperti ini? Iya. Yang saya sayangkan, saya pribadi sih Pak, saya sayangkan. Kenapa iya. tidak mengambil permaisuri ketika PB12 ada? Itu loh yang jadi perdebatan Iya. sampai sekarang kan itu. Iya, karena ya itu tadi sudah saya terangkan tadi di Iya. depan yang pernah Ternyata saya itu terima wasiat pelajaran ya, itu Pak, ya? wasiat dari ibundanya. Nggih. Jangan mengangkat permaisuri, Nak. Nggih. Itu dari orang, kalau dikatakan orang Jawa, anak itu taat sekali pada orang tua sang ibundanya, ya Raja Nggih, Widos. betul. Itu amanat orang tua itu. Iya. Maka sampai sekarang banyak dicontoh, banyak yang tidak gubris orang namun dengan ibundanya sangat takut banyak. Oke. Pak, Iya. Pak Sedaji, sekarang ini sedang ramai Solo Iya. ingin dikembalikan lagi status kedaerahannya menjadi daerah istimewa. Iya. Sama seperti ketika tahun 1945-1946. Oh iya, Ya iya. kan? Dulu pernah ya Pak ya, kalau Iya. Pak Sedaji tahu ya. Iya. Sekitar setahun atau 2 tahun itu Solo pernah jadikan daerah istimewa seperti Jogja. Iya, Nah, yang jadi pertanyaannya sekarang adalah menurut Pak Setiaji nih, kalau misalnya Solo lagi diangkat lagi menjadi daerah istimewa yang berkedudukan sama seperti Jogja, nah itu menurut Bapak jenengan gimana Pak? Ya, kalau kota Solo atau Surakarta ini dikembalikan seperti dulu, DIS, daerah istimewa Surakarta, memang itu sudah kewajiban pemerintah seharusnya, Mas. Itu sudah ada komitmen sejak zaman Pak Karno dulu. Bukannya Jogja, Surakarta duluan. Nah, Jogja itu tendensinya karena pernah menjadi untuk pusat pemerintahan Ibu Republik. kota, betul. Itu tendensi pertama. Namun di sini sudah ada komitmen, itu sudah ada. Namun oleh pemerintahan pusat waktu itu Pak Karno itu dalam bahasa simpul dipending. Iya. Akhirnya lupa. Setelah ada presiden lagi dipending lagi. Terus saya tertutup sampai ketutup sampai sekarang. Maka dari Keraton Surakarta ini pernah apa ya namanya Mas? Istilahnya mengklarifikasi sampai ke Jakarta sana. Sampai sekarang Pak, sampai sekarang sedang dibahas ini, Diproses masalah ini. akhirnya ya itu tadi. Akhirnya banyak mengalami jalan buntu. Ya. Waktu itu zamannya Pak SBY, gencar-gencarnya akan diketolkan DIS-nya itu. Pada semenuhi syarat, sudah punya bandara, sudah punya keratonnya, sudah punya ini dan itu semua lengkap, melebihi Jogja sama. Lah itu akhirnya sampai sekarang juga ini sementara ini memang beku Mas. Beku. Pada itu haknya Keraton Surakarta ini yang mengklaim nanti untuk menjadi daerah istimewa Surakarta ini. Iya. Gitu. Untuk Sobat Kikot mungkin yang belum tahu, pada zaman 1945-1946 adalah Solo ini termasuk daerah istimewa Daerah Surakarta. istimewa, iya. Karena Solo adalah perwakilan yang pada waktu itu ikut ke konferensi Meja Bundar. Betul sekali Mas. Selain Jogja Iya. waktu itu, Iya. Sultan Sultan Hamengkubuwono X. Hamengkubuwono X sama Pakubuwono ke 12 ikut waktu itu. Begini, waktu itu yang menjadi delegasi dari keraton adalah Sinuhun Pakubuwono 12. Iya. Di sana Sri Sultan Hamengkubuwono 9. 9, betul. Nah, itu seandainya Mas, menurut saya tidak ada tapak asmo tanda tangannya Sinuhun PB12, PBB dunia tidak mengakui adanya Indonesia. Jadi garis besarnya Keraton Surakarta ini andil besar keberadaan NKRI. Betul. Dan yang kedua, namun zaman sekarang ini menurut saya Mas, aset-aset yang milik keraton itu banyak diambil oleh negara. Namun tidak ada setitik apapun terhadap keraton. Apanya atau apa tidak ada. Bahkan malah dia itu semakin begini, lupa dengan keraton. Salah satu bukti, kenapa Keraton Surakarta ini setiap tanggal 17 Suro selalu diperingati menjadi hari berdirinya keraton, lahirnya keraton. Karena itu memang harinya itu tanggal 17 Suro. Namun bertepatan masanya 20 Februari. Nah, pemerintah kota Surakarta juga ikut-ikutan merayakan itu. Kalau zaman dulu Mas, mesti rembukan dulu dengan keraton. Iya. Konsultasi dulu. Namun sekarang banyak melanggar. Berdiri sendiri, mengadakan sendiri, upacara sendiri dan sebagainya. Banyak yang orang Jawa mengatakan malah ninggal lagi keraton. Nggih. Padahal keraton utama ini. Kalau tidak ada keraton belum tentu ada Indonesia. Betul. Mas. Berarti Iya.
apa keinginan rakyat Solo adalah sebenarnya ya kembalikan lagi untuk ke daerah istimewaannya gitu ya Pak peradaban ya. yang dulu, betul. Iya betul. Ya, untuk Sobat Kikot yang belum tahu, daerah istimewa Solo itu dulu bukan dicabut atau dipending oleh Bung Iya. Karno sebenarnya. Cuma dilupakan, terlupakan. Ya, cuman karena waktu itu memang ada pergerakan sendiri Pak di Ya, Solo. betul, Di Solo itu ada pergerakan revolusioner Ya. yang tidak menghendaki monarki itu ada, tapi akhirnya pemerintah kalah sama gerakan ini gitu loh. Ya, tertutup terus. Tertutup terus akhirnya gitu loh. Nah, Ya. terima kasih Pak Setiaji. Oh, iya. Terima kasih banyak buat infonya tentang Keraton Solo, Keraton Surakarta yang biasa dikenal dengan Keraton Surakarta Hadiningrat nih Pak. Keraton Mataram Surakarta Hadiningrat. Oh, Keraton Mataram Surakarta Ini yang Hadiningrat. Anda lihat ini simbol. Ini adalah simbol Keraton Mataram yang awal dulu. Oh iya, Itu, betul. Anda Iya. lihat. Iya, oke betul. Terus akhirnya menjadi Ratu Laksono yang wajibtanya adalah Paku Bonus 10. Itu yang gambar bulatan itu. Iya, bulatan dunia itu. Nah, namun yang tua ini, yang tua itu. Ini yang paling pertama Ya, ya. lambang Keraton Mataram Surakarta. Iya. Dari sejak dulu sampai sekarang masih ada. Ada satu wawancara yang direkam yang menguatkan saya dan meyakinkan saya bahwasannya sebenarnya ia tidak mengangkat putra mahkota sebelum kematiannya adalah karena ia sebenarnya sudah hopeless, sudah putus asa akan bagaimana berjalannya kerajaan Solo ke depannya. Ia yang disebut sebagai raja tapi tanpa kuasa. Ia hanya raja di keratonnya sendiri, tapi tidak untuk dalam politik ataupun dalam kemiliteran ataupun dalam kekayaan daerah. Sampai akhir hayatnya ekonomi keraton masih ditopang oleh ekonomi daerah kota Solo. Ada yang bilang dan ada yang menggambarkan bahwasannya Raja Solo harus menghidupi banyak abdi dalamnya tanpa pemasukan yang jelas. Itulah yang membuatnya sangat menderita hingga akhirnya ia tidak ingin untuk mengangkat putra mahkota. Jadi seperti yang kita lihat sekarang, kerajaan tanpa pewaris yang ditunjuk oleh raja sebelumnya. Banyak gunjang-ganjing yang terjadi di kerajaan ini sampai sekarang. Dan beberapa kali mengajukan untuk bisa dikembalikannya daerah istimewa yang dulu pernah diberikan dari pemerintahan Soekarno. Tapi sepertinya di tahun 2014 MK pernah menolak ini. Kita tidak pernah tahu bagaimana ke depannya nanti. Apakah keistimewaan Solo bisa dikembalikan atau tidak? Banyak pertentangan yang menjadi polemik pada saat ini antara bisa atau tidaknya. Ada suara yang bisa mengatakan ya dan ada suara juga yang mengatakan tidak. Tapi pada akhirnya ini adalah nasib rakyat Solo itu sendiri. Bagaimana rakyat Solo menyikapinya adalah tergantung kalian sendiri. Sampai ketemu di episode Kick Out selanjutnya. Salam Kick Out. Bukan kok pasti, tapi kalau saya tidak lengah, moga-moga Tuhan memberikan satu isyarat yang khusus. Kehendaknya bagaimana? Sepi pamrih tebih ajrih. Ini tidak khusus ruang lingkup pribadinya seorang raja. Tadi ruang lingkup yang pandangannya adalah seolah-olah yang saya katakan tadi, seolah-olah bumi tanah Jawa itu harus ada seorang raja. Rajanya bagaimana, yang bagi pandangan dari spiritualitas itu bagaimana, itu Tuhan yang menilai, yang menentukan. Dikdaya tanpa aji, terima mawi pasrah
Ya tinggal kita itu detik-detik yang terakhir ini yang saya bisa berbuat itu bagaimana apa kalau tetap keluarga putra putri itu tidak mau insaf, bahaya yang akan datang karena bahaya yang sudah adalah bakalan jatuh. Itu sudah merupakan satu bahaya, peringatan dari Tuhan. Walaupun keraton sudah dibangun bagus, kita bisa menjalankan tugas dan sebagainya, tapi apakah itu sudah selesai dengan begitu saja? Makanya putra putri harus istilahnya ikat pinggangnya dikencangkan untuk betul-betul merenungkan hal-hal yang sesuai dengan harapan daripada leluhur kita itu.